Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks persuasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kalian dengar dan baca. Kalian sudah siap menyimak pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur teks persuasi. Nah, perlu kalian tahu, teks persuasi itu dibentuk oleh 4 struktur. Yang pertama, pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada penegasan kembali. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu. Nah, dalam pengenalan isu ini biasanya terdapat masalah atau topik yang akan diangkat menjadi suatu pembahasan. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ini terdapat pendapat-pendapat dari si penulis yang juga disertai oleh beberapa fakta untuk mendukung pendapat-pendapat si penulis tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pernyataan ajakan. Nah, sudah jelas dari judulnya saja ajakan. Nah, berarti pada pernyataan ajakan ini berisi ajakan-ajakan dari si penulis mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, di dalam penegasan kembali ini terdapat simpulan dan juga rangkuman yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, kemudian ditegaskan kembali pada paragraf terakhir bisa berupa simpulan maupun berupa rangkuman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, kata bujukan dan larangan. Kata bujukan dan larangan ini biasanya ditandai oleh kata penting, harus, sepantasnya, dan juga kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu contohnya antara lain jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga ada kata penghubung atau konjungsi. Contoh-contoh kata penghubung ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian yang terakhir ada fakta dan juga pendapat. Fakta ini berdasarkan bukti ya, sedangkan kalau pendapat itu berdasarkan pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan. Oke, kemudian dalam kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama dalam sebuah teks persuasi, yaitu terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan juga sejenisnya. Nah, berikut disajikan beberapa contoh dalam kalimat dalam sebuah teks persuasi. Yang pertama, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Contoh yang kedua, sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Contoh 3,
Sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Dan contoh yang keempat, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai wawasan. Nah, untuk contoh-contoh berikut, kalian bisa mencari lagi contoh-contoh lain yang mengandung ajakan, dorongan maupun bujukan dalam sebuah teks persuasi. Oke, kemudian dalam sebuah teks persuasi juga ada yang namanya pendapat dan juga fakta. Pendapat itu berisi pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan, sedangkan fakta itu bukti ya, bukti yang menunjukkan atau fakta itu bisa juga memberikan penguatan terhadap pendapat yang kita ungkapkan. Oke, yang pertama ada pendapat. Nah, berikut disajikan contoh kalimat pendapat. Kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Ini contoh pendapat. Kemudian contoh lainnya, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, itu dua contoh tentang pendapat. Kalian bisa mencari contoh yang lainnya atau kalian bisa mencoba mengungkapkan pendapat terhadap suatu permasalahan atau topik. Kemudian yang kedua ada yang namanya fakta. Nah, ini contoh faktanya. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Memang betul ya, pada era digital sekarang itu banyak sekali situs atau website-website yang bisa kita manfaatkan kegunaannya untuk kebutuhan kita sendiri, ya untuk mencari informasi yang mendalam. Kemudian contoh yang lainnya, dari 10 itu salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Nah betul, kalau kalimat yang tadi mengenai berbagai macam jenis situs yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi. Nah pada kalimat yang kedua ini dijelaskan bahwa ada situs yang mempelajari atau kita dapat mencari informasi tentang reproduksi remaja. Nah, itu untuk pendapat dan juga fakta, kalian bisa mencari atau cari referensi yang lain, boleh di internet maupun boleh di buku lainnya. Paham? Kita akan coba menganalisis tentang struktur teks persuasi. Berikut disajikan contoh teks persuasi yang berjudul Utamakan Belajar dan Kurangi Bermain Game. Nah, dalam teks persuasi ini terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama itu dikatakan sebagai pengenalan isu. Kenapa? Karena dalam paragraf ini terdapat sebuah permasalahan yang akan diangkat menjadi topik utama. Nah, di sini disebutkan, sangat disayangkan jika saat ini banyak siswa yang lebih memilih bermain game dibanding belajar. Itu permasalahannya. Kemudian dalam paragraf yang kedua itu disebut sebagai rangkaian argumen. Tadi sudah dijelaskan kalau rangkaian argumen itu ada pendapat dan juga ada fakta. Nah, di sini kalimat pertama itu adalah fakta ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di rumah sakit. Nah, itu adalah fakta. Kemudian pendapatnya apa? Akibatnya konsentrasi murid menurun dan bisa berdampak pada prestasi dan nilai akademiknya. Kemudian pada paragraf yang ketiga ini ada pernyataan ajakan. Nah, tapi dalam teks persuasi ini ajakannya itu tidak terlihat secara langsung oleh kasat mata, tapi ketika kita membaca teks ini, kita bisa merasakan adanya ajakan dalam teks persuasi ini. Kemudian pada paragraf yang terakhir, paragraf keempat, itu disebut sebagai penegasan kembali. Karena dalam paragraf terakhir ini dijelaskan atau sebagai simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Contoh kalimatnya, sekali lagi ditekankan,
Jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, maka dari itu utamakanlah belajar dibanding bermain game. Nah, itu contoh analisis tentang struktur teks persuasi. Kalian sudah paham mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi? Jika kalian belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya mengikuti pembelajaran hari ini. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.